Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mutia Khairunisa dengan NIM 1916040048 dari akuntansi syariah B. Ada 5 buah pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu alasan apa pemilik menjual perusahaan? Ada beberapa alasan pemilik menjual perusahaannya. Yang pertama, ingin pensiun. Nah, di sini pensiun adalah salah satu alasan yang paling umum yang diberikan untuk menjual bisnisnya. Yang kedua, kesehatan pemilik. Mungkin ada saatnya kesehatan pemilik perusahaan tidak memungkinkan untuk terus menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, tidak ada generasi penerus yang mau melanjutkan perusahaan keluarganya. Dan yang keempat, pemilik perusahaan tersebut wafat. Terkadang ada pendiri perusahaan yang telah wafat, membuat perusahaan tersebut kehilangan tokoh utamanya atau penciptanya. Yang kelima, pemilik ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Mungkin saja pemilik sudah muak menjalankan bisnis dan ingin mengalihkan tangan mereka ke sesuatu yang sama sekali berbeda. Menjalankan bisnis seringkali memakan waktu dan tenaga, dan mungkin ada saatnya kita ingin istirahat secara permanen atau sementara. Yang keenam, pemilik sudah menemukan bisnis lain yang lebih menguntungkan dan ingin fokus ke bisnis lain tersebut. Jika peluang yang lebih menguntungkan secara finansial datang, maka pemilik perusahaan memutuskan untuk memfokuskan semua usaha kepada usahanya yang baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaannya yaitu potensi pasar apa yang dimiliki barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, jawabannya adalah suatu peluang usaha atau gagasan tentang kemungkinan ekonomi. Sesuatu kegiatan bisnis harus selalu diikuti oleh potensi pasar yang menjanjikan, sehingga pada usaha agar dapat berjalan dan memberikan keuntungan yang diharapkan tidak sedikit memang. Kisah pengusaha yang sukses membangun bisnis karena melihat sebuah potensi pasar, tapi tak sedikit pula kisah kegagalan usaha karena keyakinan tersebut salah. Pertanyaan yang ketiga yaitu aspek legal yang dimiliki perusahaan. Nah, di sini jawabannya adalah aspek legal adalah fondasi menuju perusahaan yang kuat, seharusnya dipatuhi bukan dihindari. Nah, salah satu yang dipersiapkan ketika memulai bisnis adalah mempersiapkan aspek legal atau hukum untuk bisnis yang dijalankan. Pertama, izin usaha. Izin usaha yang harus menyesuaikan dengan bentuk badan usaha yang akan dijalankan nantinya. Pada umumnya, dokumen izin usaha yang perlu dilengkapi berupa akta pendirian anggaran, dasar pelengkapan pajak, nomor induk berusaha, dan izin berlokasi. Kedua, izin operasional. Sedangkan izin operasional meliputi izin produksi dan perizinan khusus terhadap sektor atau kegiatan tertentu. Dokumen ini harus dilengkapi sebelum kegiatan usaha dimulai. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual bagaimana? Nah, di sini jawabannya yaitu seperti contoh pada PT Limex Tbk mengumumkan kinerja keuangan yang berakhir sampai dengan 30 September pada tahun 2020 pada periode 6 bulan pertama tahun ini. Link mencatat laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 698,90 miliar turun menjadi 9,56% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 772,85 miliar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu mengapa perusahaan tersebut berhasil tapi kritis. Nah, di sini jawabannya yaitu
Dalam menghadapi persaingan bisnis yang terus meningkat, banyak perusahaan yang mengadopsi teknologi informasi dengan tujuan untuk mengurangi waktu dalam mengerjakan aktivitas bisnis. Lebih efisien dan efektif, sistem terintegrasi ERP membantu perusahaan dalam melaksanakan proses bisnis dan manajemen organisasi, sehingga banyak perusahaan besar khususnya yang telah mengimplementasikan ERP. Namun demikian, proses implementasi sistem ERP memasuk proses yang sangat kompleks, di mana mengimplementasikan ERP tidak hanya dipengaruhi dari sisi teknikal, tetapi juga oleh faktor lainnya.